Pada tahun 2014, Tiongkok mulai membuat pulau buatan di Laut Cina Selatan. Dalam waktu 1 tahun, para insinyur Tiongkok membangun daratan seluas lebih dari 4 hektar. Pembangunan dimulai dengan survei geologi, di mana para ahli menganalisis dasar laut untuk menemukan tempat yang cocok seperti pulau-pulau yang terendam dan terumbu karang. Setelah memilih bahan termasuk beton khusus untuk pekerjaan air, mereka mengangkut semuanya ke lokasi. Mesin khusus mengangkat pasir dari dasar laut dan menyemprotnya untuk membentuk daratan pada ketinggian yang aman. Metode ini memungkinkan Tiongkok untuk membuat formasi pasir yang besar dan memperluas wilayah pulau buatan. Negara-negara tetangga Asia melihat ini sebagai upaya Tiongkok untuk meningkatkan kendalinya atas Laut Cina Selatan. Dalam video hari ini, kita akan membahas keterampilan teknik Tiongkok yang mengesankan dan rencana ambisiusnya. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Negara ini telah mengejutkan dunia dengan menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun pulau buatan terbesar. Apa yang mendorong proyek besar ini dan mengapa ini penting? Tiongkok memiliki pengalaman dalam membangun pulau buatan, terutama di dekat Guangzhou, untuk menambah luas wilayahnya. Akan tetapi, proyek-proyek ini bertujuan lebih dari sekedar perluasan wilayah. Proyek-proyek ini terkait dengan tujuan geopolitik yang jelas, khususnya terkait Kepulauan Paracel, meskipun Kepulauan Paracel dan Spratly secara teoritis merupakan wilayah netral. Sebanyak 6 negara bersaing untuk kepemilikan termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Brunei, Taiwan, dan Malaysia. Laut Cina Selatan memainkan peran yang sangat penting dalam perdagangan dunia, dengan barang senilai lebih dari 47 kuadriliun rupiah melewati wilayah ini setiap tahun. Laut Cina Selatan merupakan jalur maritim utama yang menghubungkan Timur Jauh dan Asia Tenggara dengan anak benua India, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Kepentingannya meningkat karena pertumbuhan perdagangan internasional. Selain menjadi jalur pelayaran yang vital, Tiongkok memandang Laut Cina Selatan sebagai wilayah yang kaya akan cadangan minyak dan gas. Meskipun minyak pertama kali ditemukan di sini pada tahun 1968, sumber daya ini belum dimanfaatkan secara luas. Perkiraan potensi minyak di wilayah ini sangat bervariasi. Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral Tiongkok memperkirakan wilayah ini dapat menampung hingga 18 miliar barel, sementara perkiraan lainnya berkisar antara 1,1 miliar hingga 11 miliar barel. Selain itu, Laut Cina Selatan sangat penting untuk makanan, karena makanan laut merupakan makanan pokok dalam pola makan tradisional negara-negara tetangga, dan wilayah ini kaya akan kehidupan laut. Banyak ekonomi regional sangat bergantung pada stabilitas jalur perdagangan melalui Laut Cina Selatan. Misalnya, Jepang memperoleh sekitar 80% impor energinya melalui rute ini, dan sekitar 60% perdagangan luar negeri Tiongkok terkait dengan wilayah maritim ini. Hal ini menjelaskan minat kuat Tiongkok di Laut Cina Selatan. Di satu sisi, Tiongkok berupaya mendiversifikasi strategi logistik dan ekspornya dengan mengembangkan jalur darat dan solusi transportasi terpadu. Di sisi lain, Beijing juga berinvestasi di pelabuhan asing yang memiliki kepentingan strategis bagi perdagangan dunia. Jalur Sutra Maritim abad ke-21 merupakan proyek utama yang digelontorkan Tiongkok dalam bentuk infrastruktur jangka panjang. Jalur ini merupakan elemen penting dari prakarsa sabuk dan jalan Tiongkok yang terkenal. Dalam konteks ini, menjaga keamanan di Laut Cina Selatan merupakan prinsip dasar bagi Tiongkok,
tetapi upaya mencapainya terkait dengan sengketa teritorial yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Pulau-pulau kecil, garis pantai, dan terumbu karang di Laut Cina Selatan telah diperebutkan, meskipun sebelumnya dianggap tidak penting karena lokasinya yang terpencil. Pentingnya wilayah-wilayah tersebut menjadi jelas pada abad ke-20. Pada bulan Mei 1939, beberapa pulau ini diambil alih oleh Kekaisaran Jepang untuk keperluan militer. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara di kawasan tersebut mulai menyadari nilai strategis bentang alam kecil ini. Kepulauan Spratly yang luasnya kurang dari 5 km persegi dan Kepulauan Paracel seluas 7,8 km persegi telah menjadi pusat sengketa atas status hukum dan kepemilikannya yang masih belum terselesaikan sejak perang. Meskipun wilayah-wilayah ini tampak kecil, wilayah-wilayah tersebut berpotensi memicu sengketa dan konflik bagi Tiongkok. Pulau-pulau dan terumbu karang ini memiliki arti penting bagi militer, dan sangat penting untuk meningkatkan kendali atas wilayah maritim dan sumber daya alam. Pada paruh kedua abad ke-20, Laut Cina Selatan menjadi titik panas bagi hubungan yang kompleks dan intens di antara negara-negara tetangga, masing-masing dengan tujuan dan kebijakan luar negeri yang berbeda. Di satu sisi adalah Cina, yang memiliki kesenjangan dengan Uni Soviet tidak hanya ideologis, tetapi juga persaingan untuk mendapatkan pengaruh baik secara regional maupun dunia. Vietnam, setelah bersatu pasca Perang Vietnam, menjadi sekutu utama Uni Soviet dan jatuh di bawah pengaruh Moskow. Sebaliknya, Filipina tetap menjalin hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat sebagai mitra regional jangka panjang. Malaysia juga melihat ambisinya meningkat, karena negara itu berkembang pesat secara ekonomi dan memperluas dampak regionalnya. Selain itu, Taiwan, yang dipandang Tiongkok sebagai bagian dari wilayahnya, berkontribusi pada situasi yang rumit ini. Laut Cina Selatan telah menjadi titik fokus sengketa kedaulatan, sehingga sulit untuk menentukan kepemilikan pasti atas banyak pulau dan terumbu karangnya. Setiap negara memiliki kepentingannya sendiri di wilayah tersebut, sambil juga menghadapi tekanan dari negara adidaya. Tiongkok yang memiliki sumber daya dan kekuatan terbanyak, telah membuat klaim terkuat atas banyak pulau di Laut Cina Selatan. Pendekatannya didasarkan pada konteks sejarah, kekuatan militer, dan pengaruh ekonomi, yang mengakibatkan lingkungan geopolitik yang tegang dan rumit, di mana kepentingan nasional seringkali bertentangan. Namun, negara-negara tetangga juga memiliki klaim mereka sendiri. Misalnya, Vietnam menegaskan kendali atas Kepulauan Paris, sementara Filipina dan Malaysia memiliki klaim serupa. Kepulauan Spratly juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Sengketa ini telah berlangsung selama beberapa dekade, dan terkadang menyebabkan konflik bersenjata, terutama pada tahun 1974. Tiongkok mempertahankan kendali atas beberapa wilayah yang disengketakan untuk waktu yang lama, mengambil tindakan terbatas setelahnya. Fokus militernya di pulau-pulau tersebut terutama adalah membangun pos-pos pengamatan dan garnisun kecil. Meskipun sebelumnya memiliki kelemahan militer dan teknologi, Tiongkok telah berupaya untuk memperkuat kehadirannya dan menegaskan klaimnya di Laut Cina Selatan. Vietnam juga mengambil tindakan serupa, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Di tengah ketegangan geopolitik ini, alam menderita. Terumbu karang sedang rusak, meningkatkan kekhawatiran di kalangan ahli ekologi tentang hilangnya ekosistem laut. Meningkatnya kehadiran kapal perang Amerika di Laut Cina Selatan untuk menunjukkan kekuatan militer dan menantang Tiongkok, akan menyebabkan krisis internasional lainnya.
Diharapkan konflik ini tidak meningkat menjadi bencana dunia. Apa pendapat Anda tentang pencapaian luar biasa Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini dan nantikan video kami berikutnya. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.